Untuk selanjutnya masuk ke jenis order saham. Jenis order saham itu ada beberapa, ada 4, yaitu dari market, limit, stop order, ataupun juga yang terakhir stop limit order. Kalau yang market order itu ordernya yang sering digunakan. Jadi untuk jenis ini dari investor itu menginstruksikan kepada pialang untuk membeli maupun menjual saham pada jumlah tertentu. Jadi pialang itu selanjutnya mengambil tanggung jawabnya dari investor tadi akan melakukan pembelian maupun penjualan untuk bisa mendapatkan harga yang terbaik dari harga bid maupun harga offer. Kemudian harga terbaik tadi, harga terbaiknya itu apa? Harga yang tinggi untuk penjualan dan juga harga yang rendah untuk order pembelian. Kemudian di sini dari pialang itu akan memberikan patokan harga yang dapat digunakan untuk eksekusi pada pembelian maupun penjualan tersebut. Kemudian masuk ke limit order. Kalau limit order itu kan penolakan secara otomatis oleh sistem, yaitu oleh JATS terhadap penawaran jual maupun terhadap permintaan beli efek yang diakibatkan oleh adanya batasan harga. Jadi jumlah efek ini bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh bursa. Jadi di sini kalau misalkan sudah terpenuhi dari permintaan sekuritasnya, itu akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Itu terjadi di limit order. Jadi untuk investornya itu memberikan batas harga tertentu kepada pialang. Kemudian untuk order beli pialang ini bisa melaksanakan order tersebut hanya pada harga yang sudah ditentukan. Kemudian kalau yang stop order itu disebut juga dengan stop loss atau stop limit. Jadi ini bisa dilakukan oleh investor untuk menentukan batas harga. Misalkan akan melakukan order jual, maka stop loss ordernya pada harga bawah pialang. Tidak boleh menjual sahamnya di bawah harga itu, nggak boleh, karena udah ada pembatasannya. Kebalikannya, untuk order beli, maka stop loss-nya ada pada harga atas. Pada saat pialang itu tidak boleh membeli saham pada harga tersebut. Kalau yang terakhir, stop limit, itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa menghindari adanya ketidakpastian eksekusi harga. Kalau misalkan sudah ada stop limit, maka investor itu ada 2 batas harga. Ada order price maupun ada limit price. Jadi ketika saham itu bisa diperdagangkan pada harga yang sama atau bisa melebihi harga stop ordernya, maka akan terbentuk yang namanya stop limit order. Selanjutnya yang disebut dengan saya akan menekankan kembali ke price and time priority. Jadi kalau yang untuk menjamin adanya suatu integritas dari transaksi sekuritas di pasar reguler dari pihak broker maupun dari pihak pialang atas adanya suatu pesanan dari investor dari nasabah harus mengikuti etika profesi, yaitu etika profesinya seperti apa? Harus ada priority time priority atau prioritas terhadap waktunya, ataupun juga ada price priority, ada prioritas harga. Prioritasnya seperti apa? Jadi dari segi prioritasnya dalam menentukan transaksi efek di bursa itu ditentukan pada mengacu pada penawaran harga mana yang paling tinggi untuk membeli dan mana yang harga paling rendah untuk menjual atau disebut dengan price priority-nya. Terus ada yang namanya kemudian delisting. Delisting itu apa? Ada listing, ada delisting. Delisting itu penghapusan saham yang ada di bursa. Jadi efek yang sudah ada di bursa karena sesuatu hal kemudian dihapus dari bursa itu namanya delisting. Kenapa dihapus? Nah ini ada 2 sebab. Pertama ada voluntary delisting, yang kedua adanya forced delisting. Kalau yang voluntary, jadi untuk bisa mengajukan voluntary itu merupakan kemauan dari emiten sendiri. Jadi bagian dari strategi perusahaan yang mengharuskan dihapusnya perdagangan saham di bursa. Misalkan ada merger ataupun perusahaan itu mau go private, bukan go public tapi go private, maka dari emiten itu mengajukan untuk keluar dari bursa. Lihat di halaman 105 sebab-sebabnya ya.
Jadi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari suatu perusahaan yang mengajukan permohonan untuk delisting atau voluntary delistingnya. Yang kedua, saham itu dikeluarkan dari bursa atau perusahaan itu dikeluarkan dari bursa atau delisting karena paksaan dari bursa, disebut dengan forced delisting. Jadi penghapusan pencatatan saham yang dilakukan oleh bursa. Kenapa? Pertama, karena kondisi atau peristiwa yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Yang kedua, sahamnya itu disuspensi di pasar reguler atau pasar tunai. Jadi ada suspens dari pasar reguler maupun pasar tunai sekurang-kurangnya 24 bulan. Terus kalau saham dari perusahaan itu di delisting, bagaimana nasib para investornya? Ini ada 4 ketentuan. Jadi ketika sahamnya di delisting pada bursa itu mengumumkan tanggal efektif pada perusahaan yang akan di delisting, maka akan membuka perdagangan sahamnya di pasar negosiasi. Jadi dari investor yang masih memiliki saham itu bisa menjual sahamnya untuk bisa meminimalisir kerugian. Dan selain itu, dari prospektus perusahaan yang mengalami kerugian tadi akan memberikan kompensasi untuk investor. Namun di sini untuk memegang saham retail itu akan menjadi prioritas terakhir setelah obligasi dan juga setelah dipenuhinya kewajiban kepada pemegang saham preferen. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh bursa sebelum melakukan delisting. Jadi perusahaan yang akan di-delisting itu seperti apa? Nih ada beberapa ciri-ciri. Pertama, sering disuspend. Yang kedua, memiliki fundamental yang jelek, memiliki hutang, sama sekali tidak ada transaksi, sahamnya tidak liquid, sahamnya beredar di masyarakat kurang dari 1%. Terus biasanya ada berita besar, misalkan dari perusahaan itu terjerat masalah hukum atau hutang piutang dan sebagainya. Dan juga dari perusahaan itu jarang sekali melakukan aksi korporasi. Biasanya seperti ini, perusahaan itu akan di delisting dari bursa atau perusahaan itu akan dikeluarkan dari bursa dengan forced delisting. Oke, ini materi terkait dengan operasional dari perdagangan efek.